Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu kembali dalam acara program Obat Tidur malam hari ini. Sungguh anugerah Tuhan yang besar yang boleh kita alami dalam hidup kita, sehingga sampai malam hari ini kita ada semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pelajaran-pelajaran yang akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, sebelumnya kita akan terlebih dahulu kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Allah yang senang dipuji dan senang disembah oleh umat-umatnya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, kita akan nikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian ini kita akan naikkan bersama-sama bahwa karya Tuhan itu indah bagi saudara dan saya. Ya, tidak dapat kita nilai dengan apapun di dalam dunia ini, karena kasih-Nya sungguh besar bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Karya-Mu Tuhan indah bagiku, yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih-Mu Tuhan besar bagiku, sehingga ku tak dapat tinggalkan-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu, ku ingin selalu dalam rencana-Mu, ku ingin selalu memuji nama-Mu, ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Mari Bapak Ibu, kita nikmati pujian ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita katakan bahwa karya Tuhan indah bagi saudara dan saya, tidak dapat dinilai dengan apapun dalam hidup kita ini. Haleluya. Karya-Mu Tuhan indah bagiku, yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih-Mu Tuhan besar bagiku, sehingga ku tak dapat tinggalkan-Mu. Ku ingin selalu dalam hadirat-Mu, ku ingin selalu dalam rencana-Mu, ku ingin selalu memuji nama-Mu, ku ingin selalu tinggal bersama-Mu, ku ingin selalu dalam hadirat-Mu, ku ingin selalu dalam rencana-Mu, ku ingin selalu memuji nama-Mu, ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu tinggal di hadirat-Mu, merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan, mengalir memenuhi setiap hati kami, mengalir penuhi kami, mengalir menjamah kami. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat karya-Mu, indah rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan bahwa betapa Engkau besar dan ajaib dalam hidup kami. Karya-Mu nyata dalam hidup kami. Oh, karya terbesar
Tuhan Bapak Ibu yang luar biasa, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kelepasan, memberikan surga bagi saudara dan saya. Patut kita bersyukur dan bangga memiliki Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau ku kagumi. Karyamu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi bersama katakan, karyamu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karyamu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu di kayu salib. Engkau telah disalibkan, Engkau telah mati adalah oleh karena dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau Engkau menggantikan kami ya Bapa Surgawi. Engkau menyediakan surga juga bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur karena kami masih bernapas hingga detik ini ya Tuhan. Begitu banyaknya persoalan masalah yang kami hadapi dan juga dunia ini ya Tuhan. Namun kami bersyukur Bapa, kalau kami lepas dari masalah COVID, kalau kami masih bernapas, terima kasih Bapa. Hamba bersyukur Tuhan kalau Engkau juga menyediakan orang-orang untuk mendengarkan pesan Tuhan pada malam hari ini yang berbicara tentang darah. Oleh karena itu Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan tentang hal ini. Karena ada banyak orang memiliki persepsi ya Tuhan Yesus tentang darah ini. Biarlah Roh Kudus berkarya, jamah hati kami, tawan hati kami. Hamba-Mu hanya menginformasikan bagi mereka tentang apa yang Tuhan katakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam. Malam hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan untuk kita berbicara tentang darah. Mohon maaf kalau minggu yang lalu saya bilang, beberapa hari yang lalu saya akan sampaikan tentang mengapa Yesus dibaptis sementara dia adalah Tuhan. Dan terlewatkan. Nanti kalau saya lagi berkhotbah baru itu akan saya sampaikan. Akhir-akhir ini saya juga sudah mulai digerakkan oleh Tuhan untuk berkhotbah, menyampaikan pengajaran buat kita, yaitu tentang doktrin-doktrin. Jadi bukan hanya lagi seperti selama ini saya akan sampaikan pesan Tuhan tentang yang seperti selama ini, tetapi saya akan juga menyampaikan tentang mengapa Yesus itu dibaptis padahal dia Tuhan. Dan juga ke depan saya akan membicarakan tentang juga ketuhanan Tuhan Yesus. Karena juga orang-orang seberang berkata bahwa kita orang Kristen adalah mentuhankan manusianya Yesus Tuhan adalah pada tahun 325 Masehi.
Padahal kan kalau kita lihat Alkitab bahwa kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sudah jelas dia Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Jadi kalau orang seberang berkata bahwa kita mentuhankan dia adalah pada tahun 3225 waktu yaitu Konstantinopel ya. Nah, namun pada hari ini, malam hari ini saya menyampaikan ya buat kita tentang darah. Apakah manusia boleh makan darah atau tidak? Apa kata Alkitab tentang ini? Nah, saya percaya kalau mengenai hal ini saya beritahu buat kita saudara-saudara sekalian bahwa akan banyak orang yang bertentangan. Banyak orang yang bertentangan mengenai darah, mengenai babi juga, pokoknya banyak hal. Cuma ini saya menginformasikan buat saudara-saudara sekalian, mohon berdoa kepada Roh Kudus mana yang saudara ambil dan saya akan sampaikan firman Tuhan dan bukakan saat ini semua. Nah, saya mulai firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 17 ayat 10 ya, demikian ya, tolong diamati ya. Mohon dibuka Alkitabnya supaya lebih mantap ya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ini perkataan Tuhan buat bangsa pilihannya, bangsa Israel, dan maupun itu orang asing atau pembantu atau budak atau apa saja. Kalau dikatakan makan darah mereka akan dilenyapkan ya. Tolong diikuti ya. Ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Jadi nats ini mencatat bahwa darah itu adalah nyawa, dan darah adalah merupakan alat komunikasi atau persembahan kepada sesembahan seseorang, termasuk kita kepada Tuhan Allah dulu kalau seperti ini, dan agama lain pun sebenarnya adalah melakukan itu ya. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Garis bawahi, tidak boleh itu dulu ya. Ya. Jangan langsung ditutup dulu handphonenya ya kan, nanti akan saya terangkan juga apa dasar orang-orang yang makan darah ya kan. Setiap orang dari Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Darah makhluk apapun, ya dikatakan itu ya, janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa bangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang sangat penting dan sangat fundamental untuk kita. Maksud saya adalah yang sangat menjadi pondasi dalam pemahaman kita, sangat perlu untuk kita supaya jangan nanti bertengkar oleh karena berbeda gereja, berbeda agama, semacam begitu ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa nas ini membicarakan adalah bahwa dilarang makan darah. Ini adalah perjanjian lama. Nah, ini dasar orang-orang yang tidak makan darah. Itu dasar pertama. Kemudian yang kedua, ada orang berkata, wah itu kan Pak Pendeta itu adalah di perjanjian lama, sekarang kita perjanjian baru, ya kan gitu ya. Lalu saya membuka dulu natsnya dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ya, ayat 15, pasal 15
ayat 28 sampai 29. Nah, di sini perikopnya bahwa waktu itu saudara, orang-orang pengikut Tuhan, yaitu para rasul, melakukan sidang di Yerusalem, berbicara tentang adat istiadat, apa yang boleh dimakan dan tidak kepada orang Yahudi. Dan waktu itu saudara, terjadilah perdebatan yang sangat sengit di antara mereka. Namun para rasul mencatat di sini ya, mencatat apa yang mereka katakan. Nah saudara, di dalam ayat 28 sampai 29 nih, Kisah Para Rasul pasal 15. Sebab adalah keputusan Roh Kudus, garis bawahi keputusan Roh Kudus. Dan nanti ini saya akan sampaikan juga ada bicara tentang Roh Kudus dalam nats lain nanti ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Siapa itu saudara-saudara sekalian kami? Itu adalah para murid yang dicatat dalam ayat 1 sampai ayat 2 itu, yang sampai ayat seterusnya ya, di mana mereka sedang berdebat atau melakukan sidang gitu ya. Dan di dalam sidang itu ada perdebatan. Nah, lalu dilanjutkan begini. Supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari mana dikatakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, enggak boleh rupanya kita makan makanan yang dipersembahkan kepada kuburan atau kepada roh-roh nenek moyang atau kepada setan ya gitu ya. Kemudian dikatakan darah. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan dipersembahkan kepada berhala. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Nah kalau kita menjauhkan diri dari itu, termasuk dari darah garis bawah itu, jikalau kamu melihara diri dari hal itu, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah katanya kalau kita menjauhkan itu menurut nats ini, kita adalah pribadi yang baik, bukan pribadi yang nakal. Lalu sekianlah selamat. Nah oke, sampai di situ ya. Nah tapi sekarang saya mau sampaikan, mungkin Anda bertanya, loh jangan begitu Pak Pendeta, kan ada orang tua saya dari dulu sudah makan darah, nggak enak makanan itu kalau nggak didarahi. Pak Pendeta saya aja dia dokter kan makan darah gitu ya. Nah saya mau sampaikan dasar-dasar orang yang makan darah biasanya ketika kami saudara berbincang ya, mereka katakan nats ini dan juga saya pelajari dalam Alkitab juga ya, boleh dibuka ini dasarnya satu ya, Markus 7 ayat 19. Ini kita akan sharing ya, share. Artinya ini saya menyampaikan pelajaran ini buat kita, dan tergantung saudara mana yang saudara ambil nanti. Karena apa? Saya hanya menyampaikan dan Roh Kuduslah yang membuat saudara makan darah atau tidak makan darah gitu ya. Jadi saya bukan memaksa dan mendoktrin Bapak Ibu Saudara, saya hanya membukakan apa yang belum dipahami banyak orang. Kenapa anggota-anggota gereja jemaat akhirnya berdebat, dan banyak hal dalam menginjil ini disampaikan akhirnya berdebat terus dan ribut gitu ya. Mohon ini saya sampaikan, ini dasarnya biasanya. Di dalam Markus 7 ayat 19 sampai 21 demikian ini. Dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan raja-raja adat di sana dan ahli Torah dan Farisi itu. Karena makanya ada di sana bicara tentang adat istiadat. Nah, tapi saya simpelkan pembicaraan ini ya. Nah, ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Ya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, dari sini dia. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang inilah yang menajiskannya, maksudnya perkataan itu dan dari keluar dari seseorang. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan dan lain-lain. Ini adalah dasar yang dikutip para orang-orang yang makan darah. Ya kan? Loh bukan hanya itu Pak Pendeta, ada dasarnya gitu. Oke, saya ini dasarnya satu lagi. Ada memang juga dari kitab Korintus juga 1 Korintus, tapi itu masalah makanan bisa atau tidak, halal atau tidak, tapi bukan darah di sana ya. Tapi masalah makanan.
Tapi darah bukan makanan kayak gitu ya. Roma 14 ayat 17 ya, kita baca. Ini dasarnya. Saya harus sampaikan dan nggak perlu ditutupi firman Tuhan, saudara. Karena dia membawa kita masuk surga, yang menentukan saya dan saudara masuk surga adalah Yesus, tidak ada yang lain. Ya, hanya orang menerima Yesus itu dia masuk surga, ya kan? Nah, perhatikan ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ya, jadi itu tadi, bukan soal makanan darah atau minuman darah, dikatakan begitu ya. Nah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kalau dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 28 adalah sebab oleh keputusan Roh Kudus dan keputusan kami dijauhkan dari makanan berhala, dari darah, dari daging yang mati dicekik, dan dari percabulan, ya kan? Itu ya. Tapi sekarang kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan oleh Roh Kudus. Nah, oke. Semua saudara memiliki kekuatan masing-masing. Ya. Saya tahu bahwa kita yang di sini adalah juga dari berbagai denominasi. Ya. Dan sangat kalau orang-orang berkata begini, kenapa jangan disampaikan tentang doktrin kalau berkhotbah online, nanti nggak ada lagi yang mengikuti kita. Nanti dia sakit hati, apalagi kalau nanti Bapak nyampaikan itu darah, dia pas makan darah, Bapak tegur dia ada yang bilang begitu. Tapi maksud saya seperti ini, saya menyampaikan dan membukakan firman Tuhan ini. Kan sama-sama kuat dasarnya toh. Kuat itu tadi imamat dan perjanjian lama. Perjanjian baru itu kuat juga. Nah, dan perjanjian baru semua yang tadi itu kuat juga dia. Ada kawan saya bilang begini, itu hanya perjanjian baru, kan yang perjanjian lama ada, yang ini ada, jadi itu lebih hebat, gak usah dimakan katanya gitu ya. Tapi saat ini saya mau sampaikan begini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak menyarankan saudara jangan makan darah, tetapi saya mau sampaikan bahwa saya tidak makan darah. Lalu mungkin Bapak bertanya, dan ibu-ibu, apa alasan Pak Pendeta tidak makan darah? Tadi itu sama-sama kekuatan argumen, dua nats saya katakan itu adalah sama-sama kekuatannya. Lalu kita merenungkan begini, ini yang saya renungkan Bapak Ibu Saudara. Selain daripada firman Tuhan yang saya baca itu dari iman saya secara pribadi ya. Ya. Jadi apa yang membuat saya tidak makan darah? Ini saya memang tidak makan darah. Nah saudara, yang pertama tadi adalah nats tadi yang lebih mengena di hatiku. Dalam Imamat 17 itu dan Kisah Para Rasul pasal 15. Dan kuat juga seperti nats tadi yang bisa memperbolehkan ya. Baru ayat yang kemudian yang kedua, mengapa saya tidak makan darah? Saya pernah berbincang-bincang juga dengan dokter bahwa di dalam darah itu banyak hal-hal yang terkandung, yaitu penyakit hewan-hewan itu. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga, yang tadi yang pertama nats firman Tuhan itu, kemudian adalah berbicara tentang di dalam darah itu banyak terkandung penyakit. Ya. Yang ketiga, setahu saya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana dikatakan tadi dalam kitab Imamat bahwa darah adalah itu nyawa. Setahu saya bahwa hampir semua ajaran agama tidak ada yang makan darah. Kita lihat Judaisme, ya, agama Abraham. Kemudian yang kedua, agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga, agama formalin, kepercayaan formalin. Dan mungkin juga ada agama-agama lain. Dan saya mau sampaikan, yang keempat itu alasannya adalah darah itu biasanya adalah alat komunikasi manusia atau alat komunikasi memberikan sesembahan kepada Tuhan. Jadi darah itu bisa berbicara kepada Tuhan bagaikan darah Habil. Ya, itu dia. Itu membuat saya. Nah, maka oleh karena itu, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran kita tentang darah malam hari ini, saya mau sampaikan, saya tidak menjudge Bapak Ibu Saudara jangan makan darah. Tidak. Saya hanya ingin memberitakan Injil. Kalau saudara memiliki iman,
Wah, boleh makan darah, yang terpenting perbaiki perilaku, terserah Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya, dasar-dasar yang dua yang saya sampaikan ini sama saya ambil dalam dua nats masing-masing. Dan kemudian saat ini apa alasan saya untuk tidak makan darah? Ya inilah Bapak Ibu Saudara. Dan memang, dan kalau dulu saya memang waktu belum bertobat, kalau nggak ada darahnya itu nggak mau saya makan dagingnya. Tapi sekarang kalau ku tahu darah langsung agak nggak kurang selera, begitulah, mungkin karena sudah terbiasa atau bagaimana, atau sudah tahu firman Tuhan. Tetapi inilah dasar yang tentang kenapa orang makan darah dan kenapa orang tidak makan darah, dan apa yang membuat saya tidak makan darah. Yaitulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan semoga pelajaran ini buat kita berguna, dan saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara, kalaupun Bapak Ibu berbeda agama, berbeda gereja, dan apalagi yang namanya bersaudara, jangan pernah gara-gara bicara darah lalu nggak ngomongan, lalu kurang akur, saudara. Ya, kalau saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus dan ada Yesus dalam hati, akan tentu ada kedamaian. Namun, kalau oleh karena saat ini Anda telah mendengarkan firman Tuhan, dan selama ini saudara enak makan darah dan apa, kalau ada agak terganggu sekarang mendengar, mohon saya dimaafkan, dan tolonglah berdoa kepada Roh Kudus apakah Anda akan melanjutkan makan darah atau tidak. Nah, semacam begitu saja. Jadi ini informasi dari yang saya sampaikan buat kita semua, dan ke depan saya akan menyampaikan tentang doktrin seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, mengapa merokok dilarang? Tidak ada di Alkitab dilarang merokok. Gitu ya. Nanti akan saya sampaikan juga supaya kita lebih ini, karena teman-teman saya tim gereja ini akan menyampaikan tentang iman yang besar, tentang kesembuhan sebagaimana kami selama ini dan mereka akan membawa itu kepada kita sekalian, dan saya hanya akan menyampaikan tentang ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin ya kepada gereja dan kepada Bapak Ibu Saudara, ya tergantung Bapak Ibu Saudara mau menerima. Lain lagi nanti berbicara tentang Roh Kudus, ya berbahasa roh. Karena apa? Baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh, didiami Roh Kudus, akan itu memiliki pemahaman yang cukup banyak, dan ada banyak orang bertengkar gara-gara itu ya. Tapi saya mau katakan ke depan saya akan menyampaikan doktrin gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ingin belajar, ikutilah setiap saya tayang dan juga setiap malam. Ini adalah firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa ya untuk firman Tuhan ini. Dan Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menolong kami dan campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah mengajari kami Bapak, sehingga kami memahami ya Tuhan tentang darah ini. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus bicara kepada kami pribadi lepas pribadi, apakah ya Tuhan dan mana hal yang benar. Oleh karena itu saya berdoa Tuhan, tolong kami semua Bapak Surgawi. Saya Tuhan tidak berkata bahwa makan darah adalah dosa, tapi saya telah sampaikan pesan Tuhan bagi mereka Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, shalom. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sebelum saya berdoa untuk problem kita semua. Selamat malam buat Ibu Christian Simbolon. Terima kasih atas bergabungnya Ibu dalam program ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga keluarga Soesena. Selamat malam Pak, Ibu, dan juga Rustani. Selamat malam Ibu. Ian Imah dari Malaysia, Sarawak. Terima kasih Ibu sudah menonton, mengikuti program ini. Dan juga demikian Prengki Ibu Terputar. Terima kasih saudaraku. Demikian juga Tika Dede. Terima kasih Ibu. Bahkan Mama Dion, terima kasih. Bapak Poli Mimin yang juga pembicara rekor peringkat tertinggi dalam memberikan bintang kepada kami. Terima kasih Pak, luar biasa dukungan Bapak ya. Kiranya usaha Bapak diberkati dan panjang umur menjadi bagian Bapak dan keluarga. Teti Manurung ya, terima kasih sudah mengikuti program ini. Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu ingin memberikan bintang tapi kesulitan. Aku aja mencoba kesulitan juga. Tapi saya percaya ke depan kita akan bisa memberikan yang terbaik ya, karena akan belajar lagi. Demikian juga Yanti Siombing, terima kasih sudah mengikuti program ini. Bahkan juga GBI Huta Balang yang dari Sibolga, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan jemaatnya. Bapak Hermanus ya,
Terima kasih Pak dari Jakarta, dan nanti saya akan berdoa untuk Bapak Hermanus karena Bapak Hermanus selama ini kurang sehat. Tapi tadi saya di SMS akan mengikuti malam ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Elida Aries Tinjak, terima kasih. Nona sudah mengikuti program ini. Bahkan juga Citra Sidaga, terima kasih. Leila Laura, Nona, terima kasih sudah mengikuti. Ibu Risma Nur, terima kasih. GB Kampung Air, sahabat saya Bapak Dani Ginting, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga Fidelis Gea, terima kasih. Elizabeth Napi 70, terima kasih. Bahkan juga Icuk Siombing dari Tarutung, dari Siborong-Borong, terima kasih Pak Icuk Siombing, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan berdoa untuk kita semua. Secara langsung saya akan berdoa bersama dengan tim. Mari lipat tangan kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak yang berdoa Tuhan saat ini buat orang-orang yang menonton program ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kristen Simbolon Susana, Rustani dan Ian Mama, Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau tolong. Frankis Butar-Butar, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati. Tika Dede, bahkan juga Mama Dion, ya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong. Polimin dari ya Tuhan Serat Malaysia, Tuhan Engkau tolong, Engkau cabut, Engkau memberkati, berkati usahanya. Teti Manuru Engkau memberkati Bapa. Demikian Yanti Siombing, Engkau berkati, pulihkan keluarga mereka, berkati keluarganya. Gibi Hutawalang, Tuhan Engkau berkati dari Sibolga. Demikian juga kesehatan Bapak Hermanus. Bapak, malam hari saya katakan darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilur rais menyembuhkan Bapak. Bapak saya berdoa, Elida Aries Engkau berkati, Engkau menolong. Citra Sinaga, Lela Laura, Risma Nur Engkau berkati. GB Kampung Air, Tuhan Engkau memberkati, semakin tambahkan jumlah jiwa dalam penggembalaannya. Fidelis Gea, Elizabeth Nabi dan Icuk Siombing. Bapak, kami berdoa sekali lagi untuk mereka semua, kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati mereka semua Bapak surga. Berkati ya Tuhan Markus Wright yang sedang mengikuti program ini ya Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bahkan juga ya Tuhan sahabat saya Pendeta Nitolo Giawa, kiranya Engkau tolong, Engkau campurkan, Engkau memberkati, semakin tambahkan jumlah jiwa-jiwa untuk digembalakan Bapak surgawi. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak, saya berdoa manakala ada penyakit mereka seperti kanker, kiranya Engkau sembuhkan. Dan juga ya Tuhan, penyakit tumor Engkau sembuhkan. Penyakit saraf terjepit juga Engkau sembuhkan Bapak surgawi. Sakit paru-paru, sakit jantung, saya berdoa kesembuhan mengalir. Yesus dari Nazaret menyembuhkan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Terlebih dalam persoalan ekonomi, biarlah kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir Bapak surgawi. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Berkati usaha-usaha anak-anakmu, berkati anak-anak kami Bapak surgawi. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih buat bintang-bintang yang dikirimkan selama ini bagi kami. Dan kami percaya memang bahwa Bapak Ibu akan mendukung program ini, cuma mungkin ada kewalahannya. Namun jika Bapak Ibu Saudara ingin segera untuk menolong atau membantu, siapa tahu kewalahan memberikan bintang, nomor rekening kami sudah tertera di situ. Mengapa kami berikan nomor rekening di situ? Karena juga banyak orang kewalahan memberikan bintang untuk ingin mendukung kami, tetapi mengerti dalam memberikan uang untuk mentransfer. Karena juga kemudian kedua, ada orang yang meminta nomor rekening bagi kami karena dia ingin memberikan yang terbaik buat Gereja Gewirawa Indah dalam program ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya percaya kita semua telah diberkati. Ikutilah program ini senantiasa setiap malam pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Saya percaya Bapak Ibu sudah telah diberkati pada malam hari ini. Olehnya kami mohon untuk kiranya Bapak Ibu mau membagikan yaitu video ini di beranda EV Saudara, di IG, di cerita, di grup-grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu sudah sekalian membagikannya, maka sahabat saudara dan keluarga akan diberkati sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Dan juga saya katakan saudara-saudara sekali lagi, mohon kita tetap akan mengikuti program ini pada jam 10, jam 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Tentu sekali saudara-saudara telah memiliki hati yang bersyukur dan jiwa yang telah disegarkan oleh firman Tuhan, maka akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Karena program ini adalah program yang membuat kita tidur nyenyak. Maka oleh karena ini cocok, kalau orang sulit tidur, cocok memang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, di akhir acara ini saya katakan buat kita salam sukses, salam diberkati, salam sehat.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi pada besok malam pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Haleluya, haleluya. Sobatku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.